ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaguha. Nabi SAW bersabda, tempat al-bilad, jam'u balad, arti tempat-tempat, negeri-negeri atau wilayah, yang paling dicintai oleh Allah masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid-masjid yaitu tempat yang sangat dicintai Allah. Jadi sebaliknya, kalau sudah dicintai Allah berarti dibenci oleh syaitan, dibenci oleh iblis, dibenci oleh hawa nafsu. Sehingga kita dapatkan paling banyak yang paling mana? Masjid atau tempat maksiat? Tempat maksiat. Lebih banyakkan mana? Masjid atau pasar kita dapatkan pengunjungnya? Pasar. Sekalipun dimasuki dengan berbagai macam syarat. Ya kan? Tapi tetap aja manusia berbondong-bondong masuk ke dalam pasar. Kenapa? Sesuai dengan nafsu. Tapi masjid, ya, sekalipun nggak dikunci, ada orang bisa dihitung dengan jari yang masuk ke masjid. Ahabbul bilad idallah masajidu. Masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud. Tempat sujud adalah masjid. Maka dia itu diantara sebab berpalingnya musibah yang Allah turunkan di permukaan bumi, yaitu mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Memakmurkan, menghidupkan masjid. Bukan sebagian, beberapa masjid, bukan dia menghidupkan masjid, tapi hidup di masjid. Ya. Bukan diisi itu masjid dengan qiraatul Quran, akatul zikir, apalagi qiyamul lail, ta'allum wa ta'lim, enggak, kosong aja begitu. Tapi kalau nanti ada perkumpulan, kalau ada rapat, datang pengurusnya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, udah kosong aja itu masjid. Nah itu kebanyakan. Pagi, siang, sore, malam, udah kayak kuburan masjid. Banyak, memang banyak, tapi nggak ada aktivitas di dalamnya. Pengurusnya bisa ada 100 mungkin, bisa ada 200. Tapi yang memakmurkan, nah yang diinginkan dalam agama kita bukan banyak masjid, tapi memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Sehingga hadis Nabi, man banallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangun untuknya istana di dalam surga. Nah, memakmurkan rumah Allah. Sehingga dalam hadits qudsi Allah menyatakan, inni ahammu bi adzabi khalqi. Inni ahammu bi adzabi khalqi. Sungguh aku ingin betul-betul melemparkan siksaanku ke penduduk bumi. Walakin idza ra'ait, akan tapi ketika aku melihat umar buyuti, orang yang memakmurkan rumahku, yaitu dengan baca Quran, dengan ta'allum wa ta'lim. Itu. Apalagi? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang istighfar di malam hari. Wal mutahabbina fiyya. Dan mereka saling cinta dilandaskan karenaku. Asrif anhumul adzab. Aku palingkan buat mereka siksa. Itu yang menjadi yang menjadi penjaga bumi. Dia yang jadi penjaga. Dia dengan mereka lah sebabnya siksaan Allah terpalingkan, di antaranya mereka yang makmurkan rumah Allah. Dan masjid nggak harus besar. Masjid nggak harus gede. Siapapun yang punya tanah, dia wakafkan, sekalipun sepetak, itu namanya saya wakafkan ini jadi masjid. Masjid sudah. Hukumnya masjid, boleh tahiyatul masjid, nggak boleh perempuan haid duduk atau nggak jelas di situ, nggak boleh. Itu namanya masjid. Nggak harus juga pakai sholat Jumat, nggak harus.
Nggak harus masjid pakai uang kas masjid membiayakan kurban. Ada sebagian begitu masjid. Masjid membiayai kurban pakai uang mas. Haram itu. Ya. Bahkan MC-nya bicara kurban dari masjid sekian. Waduh, kurban dari masjid sekian. Berarti pakai kas masjid. Bukan dari personil orang, nggak boleh juga. Nggak boleh yang namanya kurban itu dibiayakan dari kas masjid, nggak boleh. Dan sebagainya semua. Jadi inilah yang Allah cintai, ahabbul bilad Allah masajiduha wa abghadul bilad. Sebaliknya, abghadul bilad, negeri yang paling dibenci. Itu artinya idhafatus sifah lil musuf. Artinya al bilad abghad, negeri yang paling dibenci. Ilallah, kepada Allah, aswaquha, pasar-pasarnya. Sekarang pasar sudah dimodif sehebat mungkin. Sampai pasar dalamnya ada masjid, ribet lah. Di dalam pasar ada masjid. Ya, banyak, bahkan di mal-mal basementnya ada. Nah, ya semua tujuannya kemana? Kalau memang tujuan dia baik, ya udah bisa-bisa aja, sah-sah aja. Dibuat buat sholat Jumat, ya kan? Dibuat mereka buat sholat. Nah, ini. Tapi kalau pasarnya, lihat dulu. Anda kan juga mau ke masjid. Tujuan kamu awalnya apa? Mau ke pasar. Bukan tujuannya untuk ke masjid. Tujuan emang untuk ke pasar. Nah, itu nggak boleh. Itu yang maksudnya dibenci kalau memang selalu begitu. Dikit-dikit mau ke pasar, dikit-dikit ke pasar, ke masjid jadi nggak mau. Abghadul bilad itu aswaquha. Negeri yang paling dibenci di sisi Allah adalah pasar. Nah, ini adalah hadis pula yang Nabi sempat ditanya. Tuh hebatnya Nabi. Kalau nggak tahu beliau katakan wallahu a'lam. Nabi sempat ditanya, mana tempat yang paling dicintai Allah, mana tempat yang dibenci Allah. Nabi nggak bisa jawab, Nabi diam. Sampai datang Jibril. Nabi bertanya pun juga nggak dijawab, sampai Allah sendiri yang beritahukan. Allah beritahukan pada Jibril beritahukan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama katakan, kam bila adri ajabal Mustafa, hatta nazal al wahyu wa illa waqafa. Kam bila adri ajabahul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ucapan la adri, aku tidak tahu, yang dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta nazal wahyu, sampai turunnya. Kalau tidak, kalau sedikit-dikit ngomong. Ya banyak kayak orang dikit-dikit bisa aja jawab. Padahal tidak. Iya kan? Marjanya, referensinya nggak ada dari kitab atau sunnah. Oh, ada dari otaknya aja nggak bisa. Nabi aja nggak ada rasa, beliau nggak malu untuk mengatakan la adri, wallahu a'lam. Terus sampai wahyu terus datang kepada Rasulullah. Kalau seandainya seperti itu Nabi terus jawab, udah berhenti wahyu. Nggak ada wahyu yang sempurna, melainkan ada di dalam umatnya baginda Nabi besar Muhammad, syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidha, qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la yadurruka bi ayyihinna badat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali dengan sabdanya, ahabbul kalam, kalam yang paling dicintai ilallah, kepada Allah, arba'un, 4 macam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dia yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat, ya. Zikir yang paling utama, menggabungkan dari asma Allah yang sangat indah. Ini dia, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap dari lafaz tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Subhanallah punya keistimewaan, la ilallah punya keistimewaan, alhamdulillah punya, Allahu akbar punya keistimewaan. Nah, maka disebut ahabbul kalam ilallah. Karena itulah kalam yang paling dicintai oleh Allah. Wala yadurruka bi ayyihinna badat. Dan tidak mengapa pada lafaz apa yang kau mulai. Nggak jadi mengapa, artinya nggak berbahaya. Boleh engkau ucapkan alhamdulillah dulu,
Boleh engkau ucapkan la ilaha illallah dulu, boleh engkau ucapkan takbir dulu, boleh engkau ucapkan subhanallah tasbih dulu. Nggak jadi mengapa. Ini yang disebut baqiyatus shalah. Sampai inilah yang menduduki kedudukan kita ketika lagi mau masuk ke dalam masjid. Kita lupa atau dalam keadaan posisi, dalam keadaan sangat penting untuk kita ucapkan. Atau kita nggak tahiyatul masjid. Maka ini yang menduduki kedudukan tahiyatul masjid dengan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca ini. Di sini nggak jadi mengapa kalau kita baca itu menduduki kedudukan. Seperti apa? Mau masuk masjid, posisi sedang belajar. Masuk masjid, posisi sedang belajar. Maka di sini nggak apa-apa. Langsung kita baca subhanallah walhamdulillah akbar 4 kali. Tuh, keistimewaan. Ya, kita baca subhanallah walhamdulillah akbar 4 kali, langsung kita duduk. Ada lagi pertahan dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Juga istimewaan ini juga termasuk takhallul yang menyalakan takbir dalam Id. Sunnahnya. Takbir dalam Id kan ada 7. Yang rakaat pertama, yang rakaat kedua ada 5. Setelah takbir ihram dan takbir intiqal. Maka disela-selakan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali. Atau baca 4 kali. Nah, ini yang masuk juga dalam ratib yang kita selalu baca, ratibul atas juga dibaca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar banyak. Jadi ahabbul kalam ilallah. Kalam yang paling dicintai Allah yaitu senantiasa kita baca al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala yadurruka bi ayyihinna badat. Dan tidak membahayakan kamu dengan apapun dari kalimat-kalimat tersebut bada'ta yang kamu mulai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbullaha lima yaghzukum bihi bin ni'amih. Cintailah Allah lima yaghzukum pada apa yaghzukum yang Allah memberikan makanan buat kalian. Min ni'amihi berupa nikmat-nikmatnya. Jadi cintailah Allah karena Allah yang memberikan nikmat pada kamu. Lalu apa lagi? Wahibbuni li hubbillah, cintailah aku dilandaskan kecintaan kalian kepada Allah. Itu. Jadi kita cinta kepada Nabi karena dilandaskan kita cinta kepada Allah. Nggak mungkin kita cinta sama Nabi, kita ingkar sama Allah. Atau sebaliknya, kita cinta kepada Allah tapi kita ingkar sunnah. Nggak bisa. Itu dalam keadaan dua yang sudah dihukum mati, sudah nggak mungkin bisa lagi berubah kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Cinta kepada Allah pasti cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi pasti cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Allah. Dan cintailah keluargaku landasan karena kecintaan kalian kepadaku. Jadi begitu juga. Jadi 3 ini. 3 hubungan yang tidak bakal terpisah. Rantai yang gak bakal terpisah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada dzurriyyah baginda Nabi sallallahu. Jadi cinta kita kepada Ahlul Bait itu bukan lantaran adat, salah. Cinta kita kepada Ahlul Bait bukan lantaran kebiasaan atau orang saling cinta, bukan. Karena agama harus kita tancapkan dalam hati kita. Cinta kepada Ahlul Bait karena agama yang perintahkan aku untuk mencintai anak cucu baginda Nabi SAW. Tanpa aku lihat dari kesolehan dia, tanpa aku lihat dari ketaatan dia, tanpa aku lihat dari hartanya, tidak. Tapi kulihat karena memang agamaku yang memerintahkan untuk cinta kepada Ahlul Bait, dzurriyyah baginda Nabi SAW. Ini dia hadis. Rawahu Tirmidzi. Karena cintanya, kita cinta kepada Allah harus ya kita cinta kepada Nabi dilandaskan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Ahlul Bait dilandaskan kita cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan nggak sholat, bukan urusan. Dia nggak jauh dari agama, bukan urusan. Nanti kita nasihatin. Bentuk cinta kita kepada mereka kita nasihatkan. Kita duduki. Kita saling bicara dengan
dengan apa? Dengan tenang. Tapi tetap rasa cinta kita. Jangan pudar dengan melihat keadaan apapun. Nah, itu dia. Itu. Karena gimana juga, ini termasuk dari agama. Kayak seperti Nabi apa? Menyatakan anak yang durhaka tercegah warisannya. Al-aq la yumna minal irith. Orang yang durhaka nggak tercegah dari warisan. Itu masalah dunia. Ya kan? Itu masalah. Misal, orang tua punya anak, 2. Yang satu minggat, naudzubillah. Dari usia 15 tahun. Yang satu lagi bakti. Sampai 50 tahun. Yang paling kecil, bakti sama orang tuanya sampai 50 tahun. Sampai orang tuanya meninggal, tuh, punya harta warisan banyak, tiba-tiba belum dimandiin si mayit, kakaknya yang pertama datang ke keluarganya. Mau ngapain dia? Mau minta maaf? Enggak. Mau sholatin? Boro-boro. Ngapain? Mau minta jatah warisannya. Padahal dia minggat, udah 50 tahun lamanya. Si orang tua udah nyumpain dan sebagainya. Ini anak durhaka dan sebagainya. Datang ke cucu, datang ke orang tua, ke mana, ke rumahnya. Si orang tua udah meninggal, belum dimandiin. Dia datang mau ngarepin warisan. Wajib gak dikasih dalam agama? Wajib dikasih. Karena anak durhaka tidak tercegah warisan. Nah, begitulah. Allah sudah takdirkan kepada siapapun dari ahlul bait, Allah berikan mereka, ya, ada kekurangan, kita tutupin. Alas. Yang namanya kita sampaikan dalam syariat, anak yang durhaka tidak tercegah warisan. Itu urusan mereka dengan baginda Nabi SAW, urusan mereka dengan kakek moyang mereka. Yang pasti kita sebagai umat Islam, kita hormati dan kita harus memberikan, ya, porsi yang besar kepada anak cucu baginda Nabi SAW. Ini karena hadisnya, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku lantaran kecintaan kalian kepadaku. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, benci kepada anak cucunya, nggak bakal mungkin itu cinta namanya. Nggak bisa. Kayak layaknya, seperti contoh cobanya. Kita cinta orang alim, tapi anaknya kita cela di depan orang alim tersebut. Gimana itu perasaan? Di depan anak cucunya kita cela. Nggak bakal mungkin. Maka itu semua terlihat. Kalau tanda kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada ahlul bait. Itulah akidah ahli sunnah. Itulah akidah ahli sunnah yang selalu mendidik kita. Cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat roh. Itu dia. Enggak kita mencela sahabat Nabi sama sekali. Siapapun mereka kita katakan radhiyallahu anhum. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi duthbitu. Apa yang terjadi dari percekcokan, apa yang terjadi dari perselisihan, maka untuk mereka kebenaran. Sudah. Tuh, kita akidah ahli sunnah. Adapun yang terjadi dengan ahlul bait pun kita hormati mereka, ta'zim ala ra's, di atas kepala kita mereka itu. Karena mereka itu adalah anak cucu Nabi yang kita yakinkan mereka keberadaannya. Udah. Seimbang itu akidah, seperti 2 sayap burung, jangan ada yang kurang. Kita cintai ahlul bait, kita cintakan pula sahabat baginda Nabi SAW. Akhwafu ma akhafala ummati, sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum kita akhirkan dengan doa, kita membaca bersama Gosilah. Ayo silakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Da'uni